Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam channel ini. Kali ini saya akan membawakan untuk mata kuliah antropologi kependudukan. Yang akan saya bawakan kali ini adalah berjudul fertilitas, walaupun nanti lebih banyak justru ke arah peran sosial seorang ayah di di suatu desa di negara Botswana, Afrika sana. Dan yang saya bawakan kali ini adalah salah satu contoh penelitian empiris dari antropologi kependudukan yang dilakukan oleh Nicholas Townsend yang terbit tahun 2002 waktu itu. Tema yang beliau angkat di sini adalah seorang demografer antropologi atau seorang ahli demografi antropologi. Di sana dia melakukan riset dengan tema fertilitas. Sementara untuk fokus kajiannya ini lebih pada makna ayah dan keterlibatannya terhadap anak-anak. Jadi kaitannya di bagaimana seorang konsep ayah bagi anak-anak di Botswana sana. Saya sebut saja negaranya Botswana. Oke, di sini saya tunjukkan dalam slide bahwa di sini konsep ayah atau berada pada konteks bahwa ayah di sini dilihat sebagai, dalam perannya ini dilihat sebagai ayah secara biologis dan ayah secara sosial. Ayah secara biologis adalah suami dari ibu dan memang hasil keturunan dari proses reproduksi ayah dan ibu secara biologis dan kemudian akhirnya melahirkan anak. Sementara ayah secara di sini yang memiliki peran secara sosial di sini adalah siapa saja, bisa kakek, bisa mungkin paman, atau bahkan di sini anggota kerabat lain yang memang selalu memiliki hubungan emosional dengan seorang anak, memiliki peran-peran sebagai seorang ayah pada anak tersebut, mengasuh dan lain sebagainya, ya, dan sebagai wali, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu full dia berperan sebagai ayah atau seperti orang tua secara sosial di sini. Oke. Dalam konteks lingkungan atau di perkampungan di salah satu desa di Botswana ini ada data yang menunjukkan bahwa 70% pria yang berusia produktif kurang lebih 20 sampai 40 tahun itu 70% tidak tinggal di dusun tersebut, tapi mereka tinggal jauh dari desa tersebut. Mereka bekerja atau kalau istilah demografinya, istilah kependudukannya, mereka bermigrasi ke daerah-daerah lain untuk rata-rata untuk bekerja. Dan inilah yang salah satu yang dianggap atau diasumsikan menjadi faktor bahwa fenomena budaya di Botswana ini, di sebuah dusun di Botswana ini menjadi unik, terutama budaya dalam kaitannya dengan hubungan antara ayah dan anak di sini. Dan ada dua jenis, dua jenis seseorang yang disebut sebagai ayah. Dan ini kaitannya tadi dalam peran ayah secara biologis ataupun ayah secara sosial di sini. Nah, di sini Townsend atau Nicholas Townsend ini melakukan penelitiannya dengan metode etnografi, walaupun permasalahan-permasalahan yang rencananya yang ingin ia pecahkan atau permasalahan-permasalahan yang coba dilihat ini adalah permasalahan-permasalahan demografi yang dikaitkan dengan fertilitas, dan ini akan dapat diturunkan pada bagaimana nasib anak-anak itu
berikutnya, atau bagaimana anak-anak itu berkembang di sana dengan ada yang dengan ayah biologis dan ada yang dengan ayah secara sosial di sini. Oke, ya, metode etnografi. Dan di sini Nicholas Townsend melakukan observasinya. Saya kurang tahu apakah partisipatif atau observasi aktif di sini, partisipatif atau tidak, tapi yang jelas di sini observasinya begitu aktif, walaupun mungkin tidak partisipatif. Dan hal ini juga dilengkapi dengan in-depth interview atau wawancara mendalam yang dilakukan untuk kajian ini. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana Townsend ini menjelaskan hasil penelitiannya. Di sini mungkin agak kita tidak secara langsung dapat menemukan pada konteks fertilitasnya ya, fertilitas seorang laki-laki di sini, karena kebanyakan selama ini dalam demografi fertilitas itu yang dilihat adalah perempuannya. Oke, di sini dalam konteks ini, ayah di tempat penelitian ini lebih banyak merupakan ayah secara sosial. Jadi anak-anak di sana hampir sebagian besar kurang, tapi di sini tidak dilihat secara kuantitatif ya, berapa persen gitu. Tapi hanya diceritakan bahwa rata-rata anak di sana itu diasuh oleh ayah secara sosial. Jadi bukan ayah secara biologis yang seperti keluarga-keluarga yang kita bayangkan adalah ideal. Jadi di sana yang disebut ayah di sini adalah bisa kakek, bisa paman, atau anggota kerabat yang lainnya, atau mungkin seorang anak itu diasuh oleh banyak orang, atau istilahnya yang bertanggung jawab terhadap seorang anak itu lebih dari satu orang. Jadi mungkin ini yang akhirnya mereka yang justru ayah secara sosial ini yang mempunyai hubungan emosional, yang bertanggung jawab terhadap apa saja yang dihadapi oleh anak-anak di sini. Bisa kakek gitu, dan atau bisa jadi diambil oleh kerabat yang lain. Nah, bagaimana dengan konteks ayah secara biologis di sini? Nah, di sini ayah secara biologis ada semacam kondisi di mana kenapa ayah biologis di sini sangat jarang. Di sini coba kita lihat bagaimana proses perkawinannya atau proses pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sehingga menghasilkan anak. Konon kabarnya dikatakan bahwa banyak terjadi kecenderungan bahwa kehamilan itu terjadi di luar nikah. Nah, pada saat terjadi kelahiran di luar nikah, seorang laki-laki itu hanya bertanggung jawab pada entah itu menikahi, selanjutnya akan dinikahi atau tidak. Seorang laki-laki yang istilahnya menghamili seorang perempuan, di sana dia hanya bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya, atau paling tidak bertanggung jawab keluarga besar perempuan di sini, atau juga paling tidak bertanggung jawab terhadap ayah perempuan tersebut. Dan ini semua akan selesai ketika terdapat negosiasi antara keluarga laki-laki dan perempuan, berapa banyak pihak laki-laki ini bisa membayarkan dalam sejumlah, mungkin dalam bentuk uang tertentu, sebanyak apa. Dan setelah itu semuanya akan selesai. Apakah seorang perempuan itu kemudian akan dinikahi atau tidak, akan tinggal bersama atau tidak, membentuk sebuah keluarga, itu semua tidak terlalu dipermasalahkan di sini. Jadi di sini ya tidak ada kewajiban bagaimana seseorang ayah ini harus menanggung kehidupan, pengasuhan, lalu kemudian apalagi sampai ke biaya hidup masa depan nanti. Ini memang sudah dalam tradisi atau di sana itu sama sekali tidak ada tanggung jawab apapun terhadap seorang anak. Dan dengan demikian tanggung jawab seorang anak dan ibu dari anak tersebut itu masih menjadi tanggung jawab orang tua pihak perempuan. Nah, laki-laki itu akan kemana? Karena di sini kayaknya mobilitas laki-laki akan cenderung banyak yang keluar daerah.
Dan banyak pula hal ini yang terjadi adalah karena laki-laki usia produktif atau laki-laki yang laki-laki muda di sini itu banyak juga yang lebih banyak pendatang yang mereka kadang-kadang bekerjanya sebentar di sana lalu kemudian pergi, dan itu yang terjadi. Dan konon kabarnya Nicholas Townsend sendiri secara historis itu sejak kapan dia tidak menemukan ini merupakan sebuah perubahan kebudayaan, tapi memang kebudayaan yang hari itu pada saat Townsend penelitian itu memang kondisinya sudah seperti itu. Nicholas Townsend juga sebetulnya melacak historisnya, tapi beliaunya mengalami kesulitan karena ya mungkin para informan yang ada di sana tidak ada yang bisa menjelaskan dulunya seperti apa atau mencoba menjelaskan dulunya seperti apa di Botswana ini. Kemudian di sini ini terjadi karena sebuah pernikahan ini. Kenapa hal ini seperti lebih banyak ayah secara sosial di sini? Ini juga dalam konteks ini adanya ayah biologis sudah dijelaskan seperti seakan-akan seperti tidak ada di sana. Saya tidak tahu apakah ini berarti seandainya mereka berkeluarga sekalipun apakah mereka akan bukan diusir tapi terkondisi dalam kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak nyaman sehingga mereka pergi. Di sini terlihat juga, semua akhirnya perempuan yang ada hanya ada sebuah keluarga besar, ada banyak anak di sana, banyak anak-anak kecil tanpa ayah biologis, tapi sementara mereka semua memiliki ayah secara sosial. Nah, di sana ada kondisi semacam ketika di sini mereka juga rata-rata hubungan mereka dengan anak sebayanya, terutama mereka anak-anak sulung itu memang hampir sama. Mereka hanya memiliki orang tua atau ayah itu secara sosial saja. Lalu kemudian ketika mereka akhirnya atau ada seorang laki-laki yang yang bisa tinggal atau membentuk keluarga dan menjadi ayah secara biologis di sana dan tetap tetap berada di dekat anaknya, memiliki hubungan emosional sebagaimana keluarga-keluarga yang kita bayangkan. Itu adalah mereka laki-laki pada saat di pernikahan terakhirnya sampai akhir hayatnya, entah di usia berapa, tapi yang pernikahan yang sampai akhir hayatnya, dan itu jarang sekali itu adalah hasil dari perkawinan pertama, tapi perkawinan yang terakhir atau pernikahan yang terakhir mempunyai anak, dan hubungan itu ada pada hubungan emosional itu muncul pada anak biologis yang bungsu. Anak biologis yang bungsu di sini kita tidak tahu apakah seorang laki-laki di sana itu memiliki anak semuanya sulung semua, dalam arti tidak hanya urutan dari ibu yang ini, dari ibu yang kedua, dari ibu yang ketiga, dan akhirnya mungkin pada saat ibu yang keempat atau ibu yang ke-10 kemudian baru dia tinggal dan berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga, dan ya yang kita tidak bisa lihat normal atau tidak ya, yang selama ini kita anggap normal sebagai keluarga, seperti keluarga inti. Sementara bagaimana nasib seorang perempuan yang melahirkan anak, lalu kemudian anaknya itu tumbuh besar, lalu ibu itu dapat ditanggung oleh siapa? Nah, di sini ayah secara sosial yang biasanya adalah kakek dari anak tersebut atau orang tua dari ibunya, itu justru dia akan dikatakan bahwa dia akan menanggung semua biaya dan kehidupannya itu
baik itu ibu dan untuk ibunya dan anaknya ini oleh orang tua tersebut sampai yang ibu tadi atau ibu anaknya kakek perempuan ini tadi mendapatkan suami baru dan hidup dengan membentuk keluarga inti yang wajar dan mandiri dan akan terpisah. Tapi seorang anak yang tidak mempunyai bapak biologis ini akan tetap dirawat oleh kakek, paman atau siapapun. Nah, oke, dan ini merupakan tradisi yang atau sebuah budaya yang memang sudah seperti itu dan ya unik rasanya ketika dilihat dan ini banyak sekali di desa di Botswana itu yang kondisinya seperti itu. Dan di sini dikatakan hampir semua pria itu tidak ada, hampir dikatakan tidak ada ya. Hampir dikatakan tidak ada bahwa pria di sana itu pernah tinggal dan merawat anak-anaknya itu sampai dewasa. Hampir tidak ada. Nah, kecuali yang tadi yang ada orang di pernikahan yang terakhir ini lalu kemudian mereka akhirnya berkeluarga. Karena di sana setiap intinya ketika bereproduksi itu mereka harus membayar dan setelah itu sudah tidak ada tanggung jawab apapun lagi baik terhadap perempuannya ataupun anak yang dilahirkan karena memang di sana pun itu udah menjadi satu konsensus mungkin kalau udah membayar ya udah beres anak itu dibiarkan. Nah, sementara banyak laki-laki yang mungkin tidak pernah menikah itu mendapatkan peran sebagai ayah itu banyak juga di sana bahkan dia mendapatkan peran sebagai ayah karena ya memiliki itu tadi dia adik perempuannya, kakak perempuannya atau beberapa sepupu perempuannya yang mempunyai anak dan kebetulan diasuh oleh seseorang yang memang malah justru belum pernah menikah tapi dia menjadi memiliki peran ayah secara sosial. Jadi bisa kakek, bisa kerabat-kerabat lain ya tadi yang dalam konsep ayah di sini. Oke. Dan kemudian di sini dikatakan pada slide fertilitas lintas generasi dan persaudaraan yang bagian akhir ini akhirnya dalam memaknai atau dalam sebuah value atau nilai-nilainya bagi nilai seorang laki-laki itu akan diutamakan, akan dianggap laris atau lelaki yang dianggap sangat berharga di sana itu adalah lelaki yang memiliki katakanlah lelaki yang kaya, lelaki yang memiliki relasi keluarga besarnya itu kaya semua. Karena di sini bagi keluarga ketika ada perkawinan atau ada seseorang yang entah itu perkawinan atau kemudian ada sebuah kehamilan baik itu di luar nikah atau itu tapi rata-rata di sini dilihat tadi kayaknya hampir tidak ada kehamilan yang tidak di luar nikah. Nah itu sudah jadi budaya bahwa yang diharapkan itu ketika anaknya dihamili berarti keluarga besar dari pihak perempuan itu akan mendapatkan mendapatkan sejumlah bayaran. Jadi makanya tadi itu akan menjadi tanggung jawab seorang kakek sambil menunggu ada yang menikahi lagi. Karena pada saat ada yang menikahi lagi, selain itu mandiri, itu kemudian ketika ada menikahi dan cara menikahinya masih seperti sama, yaitu masih akan menjadi tanggungan si kakek itu tadi untuk membiayai perempuan yang membiayai anaknya dan cucunya tadi. Dan makanya ketika ada seorang laki-laki dengan secara ekonomi
apa namanya, secara ekonomi bagus, lebih dari kecukupan, lalu kemudian keluarga-keluarga besarnya dari laki-laki itu juga mungkin terhormat, kaya dan lain sebagainya. Itu menjadi incaran. Kenapa? Karena di situ juga pasti dalam negosiasi masalah pembayaran tadi ada negosiasi ya, jadi ada proses tawar penawar juga. Jadi ya gimana caranya supaya mendapatkan anaknya dibayar dengan cukup tinggi, dan ini sebetulnya bisa dibahas secara gender sebetulnya, bias gender dan lain sebagainya. Tapi di sini Nicholas nampaknya lebih tertarik bagaimana hubungan ayah dan anak di sini. Oke. Lalu yang di sini ya akhirnya laki-laki dalam hal pengasuhan anak sangat-sangat tidak terlibat, terutama untuk justru pada ayah-ayah secara biologis. Tapi perannya begitu besar ketika itu justru ayah secara sosial. Tapi di sini apa namanya, ya yang akhirnya mungkin bertanggung jawab terhadap Townsend melihat sebagai bagaimana masa depan anak-anak itu. Karena di sini Townsend masih melihatnya sebagai sebagai dia adalah seorang orang barat yang mempunyai nilai-nilai tersendiri tentang bagaimana konsep seorang laki-laki, bagaimana konsep seorang anak. Di sini nampaknya dalam interpretasinya Anda bisa melihat ada tidak netral, tidak dianalisis berdasarkan native point of view, tapi karena kemudian dia akhirnya membandingkan dengan di Amerika, dengan orang tua di Amerika, atau seperti dia sendiri katakan bahwa yang namanya seorang ayah itu dia menyebutkan value American dalam rangka membandingkan bahwa seorang anak di Amerika itu seorang orang tua atau ayah di Amerika itu biasanya akan menjadi dekat dengan ayahnya dalam pola pengasuhannya, memiliki hubungan emosional, lalu kemudian di dalam pikirannya dia memikirkan bagaimana nanti masa depan anaknya, hingga mempersiapkan ya relasi hubungan atau suatu saat anaknya itu akan menjadi apa, itu merupakan tanggung jawabnya. Nah, dia membandingkan bahwa ternyata di Afrika tidak demikian, tidak seperti di California. Dia membandingkan dengan di California. Ya walaupun di California sendiri kasus-kasus semacam itu mungkin ada juga ya, tapi tidak mungkin kurang terinstitusi dan tidak melibatkan banyak orang dalam keluarganya, karena ya kita lihat di sana di daerah perkotaan Northern California itu, negara bagian California itu kan ya dekat LA, dekat Los Angeles, bahkan dekat Hollywood ya. Bayangkan aja di sana kondisinya semacam itu ya, tempat-tempat para artis, para seniman dan lain sebagainya. Dan ini pun sebetulnya juga terjadi ketika di sana banyak sekali laki-laki yang nggak pernah tahu kalau dia itu punya anak, karena banyak juga perempuan yang tidak menuntut untuk apapun, pokoknya dia melahirkan anak, dirawat sebagai single parent sampai tumbuh. Mungkin suatu saat juga dia akan kebetulan bertemu dan berkata, oh ternyata kenapa kamu tidak bilang-bilang, kenapa ini terjadi dalam dialog sebuah film sih sebetulnya, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kita udah pernah pada saat itu akhirnya kamu menjadi hamil. Mungkin, dan ini prosesnya mungkin udah lama sekali, udah 20 tahunan dan udah 20 tahunan atau 15 tahun, 10 tahun misalnya. Nah, anak itu udah cukup besar. Nah, hal-hal itu kondisi-kondisi yang itu terlihat egaliter kalau untuk mungkin di Amerika, di California sana. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan, menarik kan? Itu belum lagi
apa namanya, belum lagi dengan masalah-masalah yang rumit, dan ini dibandingkan apa namanya, mereka juga membandingkan norma pengasuhan anak, dan dia cuma kemudian Nicholas Townsend ini ya hanya menyimpulkan bahwa ada variasi kebudayaan yang memang berbeda dalam dia mengkontraskan dalam pengasuhan anak antara di Botswana sana dengan di Northern California atau California Utara. Nah, dia membandingkan ya, dan ini pun sebetulnya di Carolina Utara ini adalah hal yang ideal, dan semuanya belum tentu seperti itu. Seperti misalnya dia katakan harusnya ayah memiliki kontak emosional dengan anaknya, menyediakan waktu, karena itu jadi elemen penting bagi perkembangan jiwa anak itu di masa dewasa dan lain-lain. Nah, mungkin konteks di sebuah negara yang Botswana mungkin negara yang berkembang, negara atau misal katakanlah seperti negara yang tertinggal atau negara-negara yang masih tradisional, dibandingkan sekali dengan apa namanya baratnya negara-negara barat yang semuanya sudah tidak jadi masalah, yang mungkin masalah ekonomi juga apa namanya juga lebih dipersiapkan semuanya. Sementara jika di Botswana mungkin perkawinan tersebut itu juga salah satu andalan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yang mungkin dalam arti keluarga besar yang mungkin masih bagi dia masih penting apa namanya keluarga, apa makna jaringan keluarga dan kekerabatan yang cukup luas ini. Sementara kalau di Amerika hampir semuanya individual, semuanya keluarga inti. Belum lagi kalau mereka sudah terpisah, sudah tumbuh mandiri, ikatan apa namanya hal-hal yang kanan kabarnya hubungan emosional ini juga belum tentu ada. Dan silahkan, ini merupakan sebuah model for atau model of di bagian-bagian dalamnya. Berikutnya ini referensinya bisa dilihat di bagian paling belakang, dan untuk berikutnya nanti saya akan membahas tentang mortalitasnya dan kemudian migrasinya. Silahkan nanti pertemuan ke depan, selain saya memberikan cerita seperti ini cerita sebagaimana etnografi yang ada di antropologi kependudukan, dan dalam kaitannya dengan fertilitas dan kemunculan anak. Dan fertilitas ini sendiri tidak hanya berhenti sampai bagaimana seorang lelaki anak itu lahir. Nah, biasanya memang mengenai fertilitas ini yang paling dihitung dan diperhatikan adalah bagaimana kemampuan perempuan itu dalam melahirkan anak. Tapi di sini dampak bagaimana seorang lelaki bisa membuat perempuan itu melahirkan anak, di sini yang menjadi kajiannya, dan dampak yang sampai akhirnya si Nicholas Townsend ini berpikir atau berefleksi dan membandingkan, kalau di Amerika tidak seperti itu, kalau di Botswana kenapa seperti itu. Silakan didiskusikan atau ditanyakan. Nah, saya cukupkan sekian dulu, sampai jumpa lagi dalam video mata kuliah antropologi kependudukan. Ya, insya Allah minggu depan saya masih tetap konsisten membuat premier di hari Selasa, untuk hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Jangan lupa absensi, like, dan komen. Nomor mahasiswa diikuti oleh nama lengkap Anda. Terima kasih. Salam.